Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty masih berada di Karaton Pajang. Untuk siang hari ini Liberty akan mohon izin bertemu langsung dengan beliau Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV yang ada di Karaton Pajang. Selanjutnya Liberty akan menuju ke Kedaton Kasultanan Pajang. Intinya dalam wawancara ini Liberty ingin tahu apa sebenarnya dan siapa itu beliau Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV. Ini kebetulan sebelum masuk ke Kedaton ada semacam prasasti bersama rahmat Allah Subhanahu wa taala telah diresmikan Balai Agung Kasultanan Karaton Pajang. Pajang 16 September 2010 tertanda di YMM Kanjeng Sultan Suryo Alam Sultan Dima. Selanjutnya Liberty masuk ke Kedaton Kasultanan Pajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Liberty langsung bertemu beliau Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV. Sultan Prabu, saya dari Liberty mohon izin untuk diperkenankan bisa berbicara tentang Karaton Pajang. Ya, Bapak Liberty, saya memberi izin, tolong diperbincangkan masalah yang bagus-bagus yang tidak melanggar aturan dari Kasultanan Keraton Pajang. Dan ini saya sudah mempunyai namanya Wakil dari sesepuh bagian hukum di Kasultanan Keraton Pajang yang bernama Kanjeng Hartoyo, yang sebelah kanan saya, yang sebelah kiri saya Raden Tumenggung Sadyo, beliau sebagai yang merawat pusaka Kasultanan Keraton Pajang. Monggo Kanjeng Hartoyo dari pihak Liberty supaya diberi penjelasan yang sebenar-benarnya Kasultanan Keraton Pajang. Terima kasih Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV. Untuk selanjutnya Liberty akan bertemu langsung dengan beliau Kanjeng Raden Haryo Tumenggung Dr. Andes Kyai Haji Hartoyo MPH Noto Husodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Kanjeng Hartoyo mungkin sudah diberi kuasa oleh beliau Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV untuk membicarakan tentang keberadaan Kasultanan Pajang ini. Ya, Keraton Kasultanan Pajang didirikan oleh Kanjeng Sultan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, ada badan-badan hukumnya dan notaris sampai Kemhukam hukum dan HAM dan lain sebagainya. Terus resmi melalui aturan yang berlaku hukum di negara kita. Jadi bukan abal-abal asli. Jadi sudah 13 tahun ini dan selama 13 tahun ini juga tidak ada yang komplain. Tidak ada yang komplain, tidak ada ini ya. Yang khususnya yang sini kalau orang yang komplain menurut saya itu orang yang tidak paham dan tidak mengenal, tidak mengerti Keraton Pajang yang sesungguhnya. Jadi dia sepihak, bukan ke sini jadi yang jadi warga dalam sini tidak ada yang komplain. Sudah ribuan itu tidak ada yang komplain sama sekali. Karena memang
menurut aturan yang berlaku di negara kita. Kan kita kerajaan masuk NKRI, harus mengikuti peraturan negara NKRI loh Pak. Ya harusnya begitu. Monggo, yang lain apa Pak? Gini Kanjeng Hartoyo, Oke. selain Kasultanan Pajang ini ada payung hukumnya. Oke. Mungkin sudah berapa kali beliau itu jumeneng noto? 13 kali. Nggih. Ya, 13 kali. 13 kali tiap tahun jumenengan. Nggih. Yang menghadiri ya alhamdulillah pejabat-pejabat ada, dan saya pernah ketemu yang dari mana itu? Johan Saemima, pemain silat laga itu loh, zaman dari Prima dulu ya, jadi senior ya. Ya, dan lain-lain yang orang yang terkenal, dan saya mengenal beliau lah mengenal saya karena waktu itu saya masih kecil, beliau sudah jadi bintang film kan, banyak yang pejabat-pejabat juga ada, yang dari bupati, dari opo ada lah, pokoknya saya menyaksikan sendiri waktu jumenengan, ada semua. Nggih. Kalau ini Kanjeng Hartoyo, selama ini banyak orang meragukan akan nama kebesaran beliau yang menggunakan nama Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV. Lah itu ceritanya bagaimana itu? Ya, karena Kanjeng Sultan ini sudah bisa membuat masjid, ya, Masjid Agung Surojiwan. Dan beliau ini juga dikasih nama yang namanya Khalifatullah itu bukan kehendak beliau, dia bukan ngarang aku tak bikin kayak Panembahan Senopati ya, Panotogomo, bukan. Ini tadi beliaunya ini dikasih sama orang, yaitu yang ngasih itu Raja Demak, Suryo Alam Akbar. Nah, kamu pantas dapat gelar ini, dan dikukuhkan yang dari Solo ini Pak Beguk Purnomo Sidi ya, yang mantan Bupati Wonogiri itu yang dari sesepuhan ini menguatkan kalau beliau itu dapat Khalifatullah itu menguatkan. Oh, berarti gini nggih Kanjeng, artinya Sultan Prabu Hadiwijaya itu gelar tersebut pemberian dari Sultan Demak. Sedangkan Khalifatullah IV itu justru datang dari beliau Kanjeng Suro Agul Agul, atau yang akrab disapa dengan Pak Beguk yang dulu Bupati Wonogiri. Demikian. Betul. Setahu saya begitu. Nggih. Mungkin begitu Sultan? Ya, betul sekali. Nggih, berarti kan nama Sultan Prabu Hadiwijaya itu dari Sultan Demak, Ya. terus sedangkan Khalifatullah itu dari Pak Beguk yang mantan Bupati Wonogiri nggih. Betul. Oh, nggih. Gini Kanjeng Hartoyo. Ya. Selama ini sampean kan dekat sekali dengan beliau Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV. Nggih. Artinya beliau menanggapi orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan Kasultanan Pajang dan beliaunya Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV ini, lah tanggapan dari Sultan lewat sampean itu apa? Begini, Sultan kan orangnya legowo. Jadi tidak, kalau dicibir, kalau dihujat, kalau dijahati itu membalas dengan kejahatan itu tidak. Jadi beliau itu akan membalas dengan kebaikan. Banyak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu kan pernah sampai dilempari kotoran sama orang yang tidak suka, orang Quraisy ya. Lah itu pada suatu saat orang Quraisy itu sakit, Rasul itu datang membawakan oleh-oleh. Yang di situ yang kelasnya satu, misalnya jeruk ya yang bagus. Loh kenapa kok tidak dibalas? Ya karena memang harus dibalas dengan kebaikan. Jadi Sultan ini legowo, saya senang kayak gitu. Jadi tidak pernah dihujat terus ditanggapi dihujat ya. Sekarang meskipun Sultan ini sedikit banyak tahu juga agama, tahu. Tapi saya menyayangkan kalau orang-orang yang pintar sampai mubalek sampai penceramah ini saling menghujat itu kan tidak boleh Pak. Menurut saya loh ya, pribadi saya tidak nyebut orangnya. Jadi kayak istilahnya menghujat itu kalau menurut saya kayak debat ya. Debat itu kan nanti akhirnya menang sama kalah. Jadi yang baik itu sekarang menurut saya itu malah kayak diskusi. Diajak-ajak diskusi. Kalau diskusi itu nanti akan menghasilkan suatu solusi, jalan keluarnya. Gitu Pak. Ya seperti itu. Okay. Ya selama ini hujatan seperti itu. Yang mau ditanyakan lagi soal masalah agama apa sama Sultan? Kalau saat itu Sultan tuh pernah bergurau dengan saya,
Artinya dia ngomong itba biladi ya aksan. Ya. Dia ngomong sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu balaslah perbuatan buruk atau perbuatan jahat itu dengan kebaikan. Lah kalau menurut sampean gimana? Itu ulasan dari Sultan Prabu gimana? Oh ya bagus ya seperti itu tadi lah. Tadi saya bilang itu, Rasul dulu dilempari kotoran aja dia membalas dengan buah-buahan yang enak. Ya toh, ada lagi seorang pengemis Yahudi yang duduk di situ, Rasul tiap hari tiap pagi nyuapi. Maaf, nyuapinya cara Rasul dikunyah dulu. Terus lembut baru dikasihkan. Lah orang Yahudi buta itu tadi dikasih kayak gitu setelah Rasulullah meninggal, padahal orang Yahudi hujat loh itu. Wah, Rasulullah itu dadi pemimpin picek matane gini wong aku ngene ora diperhatikan. Dia kan diperhatikan, dia sampai disuapi, tapi Rasul kan enggak perlu ngomong, enggak perlu riak. Loh aku ki Rasulmu sing nyuapi kan enggak perlu gitu, Pak. Jadi itu Islam itu seperti itu. Itu tadi Rasul nyontohin seperti itu. Lah setelah Rasul itu meninggal diganti Abu Bakar karena Abu Bakar tanya sama Aisyah, "Aisyah, anakku, apa sing dilakoni Rasul sing urung iso tak lakoni? Menyuapi orang buta, Bapak." Terus aku nyuapi, atas disuapi Abu Bakar itu tadi kan kasar, karena Abu Bakar nggak ngerti tekniknya dikunyah dulu baru dikasihkan. Langsung si orang itu tadi, loh kok ora kaya benih, kok tidak seperti biasa yang nyuapin saya. Nah terus ini masih menghujat Rasul loh yang butanya tadi. Nah Abu Bakar ngomong, sebenarnya yang tiap hari nyuapi Anda itu Rasulullah. Nah dia kan nangis, terus sampai masuk Islam. Iya. Berarti garis besarnya kebaikan, kejelekan harus dibalas dengan kebaikan supaya sadar. Dari maksud dan tujuan Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV ini, dia sampai kapanpun tidak akan pernah membalas segala sesuatu yang buruk, yang jahat ditujukan kepada beliau, melainkan dia akan menjawab dengan kesabaran dan kebaikan dan doa gitu. Betul. Nggih, yang saya tahu persis kayaknya beliau seperti itu, legowo nggih. Benar gitu Sultan? Betul sekali. Oh nggih, betul nggih. Mungkin Kanjeng Hartoyo tahu maksud dan tujuan beliau Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV membangun sebuah masjid di Kasultanan Pajang ini? Begini, hidayah Allah itu tidak bisa ditunggu. Jadi hidayah Allah itu harus diusahakan. Jadi kalau Sultan itu sudah berusaha bikin masjid, itu insya Allah nanti akan ada hidayah. Tapi kalau dia itu hanya niat, hanya nunggu hidayah dari Allah kapan, nggak mungkin kena Pak. Jadi contohnya orang kalau belum sholat, itu terus dia itu punya niat, itu terus beli buku, terus belajar, baca-bacaan, belajar tata cara gerakan sholat dan lain sebagainya. Ini Gusti Allah kasih hidayah, tapi kalau dia cuma diam saja di rumah tidak berusaha, jadi hidayah menurut saya tidak kalau tidak dengan berusaha tidak dapat hidayah kalau menurut saya loh ya. Jadi Sultan sudah berusaha karena bikin masjidnya masjid agung juga, nilainya juga 1 miliar lebih kan, jadi ya hebat. Terima kasih Kanjeng Hartoyo. Kalau Sultan Prabu kalau masalah Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV ini membangun masjid, itu nanti untuk masyarakat umum atau untuk pribadi kerabat keraton saja? Saya membangun masjid buat masyarakat warga sekitar syukur bagai bisa lumeber di warga dalam yang berada di Kota Solo. Itu. Apalagi masjid itu sudah saya bangun, saya serahkan ke kampung, bukan untuk saya pribadi. Salah satunya yang saya beri mandat adalah Pak Nugroho. Beliau di sini sebagai RT di kampung, kalau di masjid sebagai takmir. Itu pribadi, itu uraian dari saya seperti itu. Kalau Kanjeng Sultan, mungkin Kanjeng Sultan bisa menyebutkan selama ini kegiatan apa saja yang dilakukan di masjid ini. Sementara ini saya melihat dari takmir masjid Keraton Pajang itu setiap hari sehabis sholat maghrib itu ada pengajian atau sholawatan, yaitu saya kurang mengerti, dan itu setiap hari. Kalau setiap malam Jumat itu ada pengajian habis sholat isya, paling enggak ya 1 jam sampai 2 jam itu. Terus nanti kalau pas
kelahiran saya itu ada di masjid ada suatu sholawatan sampai 2 jam. Nah ini saya jangka waktu dekat ini kalau insya Allah meridhoi saya akan mengadakan Haul Joko Tingkir tanggal 20 ini. Nanti berangkatnya juga dari Masjid Agung, sudah itu pengajian baru berangkat ziarah ke makam Joko Tingkir begitu. Sultan Prabu berarti artinya gini nggih, selama ini Sultan masalah keberadaan masjid itu sudah diberikan untuk warga masyarakat umum di Solo Raya ini nggih. Terus di samping itu Sultan Prabu Hadiwijoyo tidak akan pernah menanggapi orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan Kasultan Pajang ini. Dari dulu saya itu tidak pernah menanggapi cibiran atau hujatan dari pihak orang luar. Malah sampai doakan sih. Malah saya beri supaya beliau itu sadar dan tahu bahwa disinilah yang berdirinya Kasultanan Keraton Pajang di era sekarang. Berarti seperti tadi sebelum bicara Sultan Prabu sempat membisikkan Edba biladi ya aksan Mas Liberty, balaslah kejahatan keburukan itu dengan kebaikan. Gitu Kanjeng Sultan? Ya betul sekali. Ya terima kasih Sultan Prabu Hadiwijoyo Khalifatullah IV, juga beliau Bapak Kanjeng Hartoyo, juga beliau Mbah Jiwo. Sekali lagi matur nuwun, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana suasana kedaton. Suasana kedaton yang cukup sakral dengan kursi kebesaran beliau Sultan Prabu Hadiwijoyo Khalifatullah IV yang ada di sebelah selatan dari kedaton ini merupakan Masjid Agung. Sekali lagi terima kasih pemirsa. Demikian Liberty melaporkan dari Kedaton Kasultanan Pajang.